Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan analisis epidemiologi obesitas pada penduduk usia lebih dari 15 tahun berdasarkan jenis kelamin di Indonesia. India, nama-nama anggota kelompok 2. Ada Neng Parina, Syakira Gania, ada saya sendiri Ulfa Nurfatinia, ada Aura Caya, dan Dara Ayu Ningtyas. Di sini ada latar belakang. Obesitas sentral merupakan penumpukan lemak visceral berlebihan di area perut yang memiliki dampak serius terhadap kesehatan, seperti peningkatan risiko diabetes tipe 2, hipertensi, penyakit jantung, dan sindrom metabolik. Tidak hanya berdampak fisik, kondisi ini juga memicu gangguan psikososial seperti kecemasan, depresi, dan rendahnya harga diri. Data Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan bahwa prevalensi obesitas sentral pada penduduk usia lebih dari 15 tahun mencapai 54,1% pada perempuan dan 19,7% pada laki-laki. Prevalensi tertinggi pada perempuan tercatat di Provinsi Sulawesi Utara 64,5% dan Papua Barat 62%. Sedangkan pada laki-laki tertinggi di DKI Jakarta 32,3% dan Papua 28,5%. Faktor penyebabnya antara lain pola konsumsi makanan ultraproses, gaya hidup kurang gerak, kualitas tidur yang buruk, serta minimnya edukasi gizi sejak dini. Perempuan lebih rentan mengalami obesitas sentral karena pengaruh hormonal dan faktor sosial seperti peran domestik dan keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan. Dan di sini ada tujuan laporan, bertujuan untuk menganalisis epidemiologi obesitas sentral pada penduduk usia lebih dari 15 tahun di Indonesia berdasarkan jenis kelamin, guna memahami distribusi wilayah perbedaan risiko antara laki-laki dan perempuan serta faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi ini. Analisis ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi perumusan, kebijakan, dan intervensi gizi yang lebih tepat sasaran dan responsif gender. Fokus utama laporan ini meliputi pengukuran prevalensi, identifikasi provinsi dengan angka tertinggi, perbandingan rasio antara laki-laki dan perempuan, serta penyediaan informasi ilmiah yang mendukung penanggulangan obesitas sentral secara efektif. Dan selanjutnya ada metodologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain potong lintang cross-questional berdasarkan data sekunder dari Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan RI. Data mencakup status gizi, usia, jenis kelamin, dan prevalensi obesitas pada penduduk usia 15 tahun. Fokus penelitian adalah menganalisis proporsi obesitas berdasarkan jenis kelamin dan menghitung rasio OR untuk membandingkan rasio obesitas antara laki-laki dan perempuan. Hanya responden dengan data lengkap, berat badan, tinggi badan, jenis kelamin yang dianalisis. Obesitas ditentukan berdasarkan indeks massa tubuh IMT 27,0 kg sesuai kriteria WHO Asia Pasifik. Analisis dilakukan secara deskriptif dan bivariat OR dengan tingkat signifikan dengan tingkat signifikan 95%, 0,05 karena menggunakan data target yang bersifat publik dan anonim. Penelitian ini tidak melakukan persetujuan etik. Apa sih itu? Selanjutnya ada interpretasi. Di sini prevalensi obesitas pada remaja usia lebih dari 15 tahun sudah dalam bentuk proporsi. Jadi untuk laki-laki itu ada di 3,5% dan untuk perempuan di 3,1%. Prevalensi obesitas pada remaja laki-laki usia lebih dari 15 tahun adalah sebesar 3,5%, sementara pada perempuan sebesar 3,1%. Data ini menunjukkan bahwa secara umum remaja laki-laki memiliki kecenderungan obesitas yang sedikit lebih tinggi dibandingkan remaja perempuan. Meskipun perbedaannya tidak besar, hal ini tetap menunjukkan adanya perbedaan berdasarkan jenis kelamin. Proporsi obesitas pada remaja usia 15 tahun diketahui jumlah remaja 16-18 tahun laki-laki yang mengalami obesitas adalah 16,257 dan jumlah remaja 16-18 tahun perempuan yang mengalami obesitas adalah 15,568. Dari total keseluruhan adalah 31,825 kasus. Proporsi remaja laki-laki yang obesitas yaitu 16,257 dibagi 31,825 dikali 100 hasilnya 51,0%. Proporsi remaja perempuan yang obesitas yaitu 15,568 dibagi 31,825 dikali 100 hasilnya 48,9%. Dari total 31.825 kasus obesitas pada remaja usia 16-18 tahun, sebanyak 16.257 kasus atau 51% terjadi pada laki-laki dan 15.568 kasus atau 48,9% terjadi pada perempuan. Proporsi ini menunjukkan bahwa jumlah remaja laki-laki yang mengalami obesitas sedikit lebih banyak dibandingkan perempuan. Meskipun selisihnya relatif kecil, hal ini menggambarkan bahwa obesitas terjadi hampir merata pada kedua jenis kelamin, namun laki-laki masih sedikit lebih dominan.
Selanjutnya ada rasio status gizi remaja usia lebih dari 15 tahun. Kasus obesitas remaja laki-laki yang obes itu ada 3,5% dikali 16.257, hasilnya 568,995. Yang normal yaitu ada 77,1% dikali 16.257, hasilnya 12.534. Untuk rasionya sendiri itu ada 568.995 dibagi 12.534, hasilnya 45,3 dibandingkan dengan 1 sama dengan 45,3%. Rasio status gizi remaja usia 15 tahun, kasus obesitas remaja perempuan yang obes itu 3,1% dikali 15.568, hasilnya 482.608. Untuk yang normalnya itu 82,2% dikali 15.568, hasilnya 12.796. Untuk rasionya 482.608 dibagi 12.796, hasilnya 3,7 dibandingkan dengan 1, jadinya 37,1%. Dari total 16.257 remaja laki-laki, sebanyak 569 orang mengalami obesitas dan 12.534 berada dalam status gizi normal. Hal ini menghasilkan rasio obesitas terhadap status normal sebesar 45,3 dibanding 100. Pada kelompok perempuan, terdapat 483 orang obesitas dari 12.796 yang normal, dengan rasio 37,1 dibanding 100. Rasio ini menunjukkan bahwa secara proporsional, remaja laki-laki memiliki beban obesitas yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Selanjutnya ada odds ratio. Ini perbandingan jenis kelamin dengan obesitas. Laki-laki obesitas 3,5% dikali 16.257, hasilnya 568. Perempuan obesitas 3,1% dikali 15.568, hasilnya 482. Untuk OR-nya 568,995 dikali 12.976 dibagi 12.534 dikali 482 608, hasilnya 7.383.279 dibagi 6.074,076, hasilnya 1,21. Remaja laki-laki memiliki resiko 1,21 kali lebih besar mengalami obesitas dibandingkan perempuan. Dengan pembahasan, odds ratio yang dihitung berdasarkan data obesitas dan status gizi normal pada masing-masing jenis kelamin adalah sebesar 1,21. Artinya, remaja laki-laki memiliki kemungkinan 1,21 lebih besar mengalami obesitas dibandingkan remaja perempuan. Nilai OR ini menunjukkan adanya perbedaan risiko obesitas antara laki-laki dan perempuan, meskipun tingkat risikonya masih tergolong sedang. Selanjutnya ada kesimpulan, obesitas sentral merupakan masalah kesehatan masyarakat yang kian mengkhawatirkan, khusus pada penduduk usia kurang dari 15 tahun di Indonesia. Berdasarkan data SKI 2023, prevalensi obesitas sentral pada perempuan 54,1%, jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki 19,7%. Namun pada kelompok remaja usia 16-18 tahun, proporsi obesitas sedikit lebih tinggi pada laki-laki 51% dibandingkan perempuan 48,9%. Analisis odds ratio menunjukkan bahwa remaja laki-laki memiliki resiko 1,21 kali lebih besar mengalami obesitas dibandingkan perempuan. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti gaya hidup sedentari, konsumsi makanan tinggi kalori, rendahnya kesadaran akan status berat badan, serta perbedaan hormonal dan peran sosial gender. Obesitas tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tapi juga meningkatkan risiko gangguan mental, emosional, stigma sosial, dan beban ekonomi akibat penyakit tidak menular. Oleh karena itu, pemahaman terhadap distribusi dan determinan obesitas sentral sangat penting untuk menyusun intervensi gizi yang berbasis data dan responsif gender. Selanjutnya ada saran. Yang pertama, pemerintah dan pemangku kebijakan perlu mengembangkan program pencegahan obesitas sentral berbasis gender yang mempertimbangkan kebutuhan khusus antara laki-laki dan perempuan dalam intervensi gizi dan kesehatan. Yang kedua ada sekolah dan institusi pendidikan didasarkan untuk mengintegrasikan edukasi gizi, aktivitas fisik, struktur, dan pengurangan waktu layar dalam kurikulum guna mencegah obesitas pada remaja sejak dini. Yang ketiga ada Kementerian Kesehatan perlu melakukan surveillance obesitas sentral secara berkala dan merata di seluruh wilayah untuk mengetahui tren serta kebijakan yang lebih adaptif dan berbasis bukti. Yang keempat ada penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk mengekspoliasi hubungan antara faktor psikososial, budaya, konsumsi, kualitas tidur, serta aktivitas fisik dengan kejadian obesitas pada remaja. Yang kelima ada kampanye publik mengenai bahaya obesitas dan pentingnya pola hidup sehat harus ditingkatkan, terutama pada kelompok usia remaja yang sangat rentan mengalami transisi gaya hidup yang tidak sehat.
Ini dia daftar pustaka atau referensi yang kita gunakan. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.